11 Januari 83. Iya. Iya, 83 saya, Bu. Oke, Ibu, saya SD di Batu. Oke, SMP saya di Pesantren Tebiron Jombang. Ya. Kemudian SMA sambil mondok di Hidayatul Muqtadiin, sekolahnya 2 kali SMA. Lanjut maksudnya. Di Aliyah Singosari sama SMU Islam Hasyim Asari Batu. Setelah SMA saya tidak langsung kuliah, Ibu. Saya ke Gontor dulu 2 tahun. Ya. Jadi asli saya anak pondokan, Bu. La baksa. La baksa. No what? Oh, itu. Sampai la baksa. Ya. Intinya saya ingin meyakinkan bahwa anak pondok nggak kalah dengan yang bukan pondokan. Jadi nggak perlu takut kalau anaknya mondok, gitu. Siap. Intinya, Bu, sekali lagi kita hargai. Saya bersyukur bisa ambil PAUD. S1 saya UIN Malang, lulus 2007, PAI, Pendidikan Agama Islam. S2 saya ambil di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, ambil PAUD. Masya Allah. Mulai menemukan dunia asik sekali di PAUD. Ya Allah, keren nih PAUD nih. Ya, benar. Ya. Saya bersyukur saya masuk 2008 di UPI, 2010 selesai, 2011 saya dapat beasiswa dari Kemenang. Saya ambil S3 di UNJ Jakarta. PAUD juga. Ibu ya, jadi ngapunten tadi ada yang bilang, loh si enom itu nggak enaknya ada berapa hal itu. Si enomnya 1 kok wajahnya wis tuwek kan? Dipikirnya wis 40 sekian. Ya. Tiba-tiba lu kok si enom gitu. Ya. Iya, biasa, Bu. Arek pondokan itu biasanya lebih tua berapa tahun dibandingkan anak yang nggak pondok. Ya terserah lah. Intinya itu, Bu. Oke. Aktivitas saya, Ibu, saya dosen PAUD Unisma hari ini, dan dosen LB di PAUD juga di UIN Malang, dosen pasca sarjana di Unisma. Saya kepala KBRA Ar-Rahman dan juga guru. Saya tapi khusus pegang yang anak berkebutuhan khusus karena di sekolah saya ada anak inklusinya. Saya bersyukur karena dulu waktu di Bandung bekerja di Inklusi School Mutiara Bunda. Ternyata subhanallah, Ibu, kita ini bodoh. Saya yang bilang. Saya sudah S3, Bu, memegang yang namanya anak saya Iqbal, ilmu saya hilang. Ternyata ilmu Allah itu bener keren banget. Nanti saya tunjukkan anak saya yang namanya Iqbal autis, Bu. Gimana anak ini nggak mau bicara kalau nggak pakai bahasa Inggris? Sementara guru nih, ulo, yang nanti ngomong bahasa Inggris kayak keselak loh. Ngomong apa gitu. Jadi saya cuman si Iqbal itu tak lulus, Bu Sirai. Ya Allah, kamu kok pinter nak. Saya ini rendah sekali. Jadi mohon maaf, Ibu, meskipun sudah S3, ilmu nggak ada matinya ya. Harus terus belajar. Terus saya juga menulis di Erlangga. Ibu boleh cek kalau ketik Google ya. Insya Allah ada buku saya. Ini teman-teman juga ditemenin teman Erlangga ya. Terus yang lainnya ya aktivitasnya biasalah, laki-laki panggilan. Sana. Iya, kan dipanggil gitu ya. Sudah, itu tentang diri saya. Ini beberapa buku saya, Bu. Ya. Ini yang kemarin juga semuanya di Erlangga. Insya Allah bulan depan juga terbit lagi di Erlangga membaca untuk anak. Ya. Yang ini. Oke, dah target hari ini, Ibu nggak perlu bingung memoto materi karena belum di copy, ya itu satu. Yang kedua, saya punya 5 target ini nanti mana yang tercapai. Tentu adalah aktivitas yang sudah ibu-ibu bawa, karena itu salah satu hal yang ditekankan juga. Oke, nah pertanyaannya, are you ready? Siap ya? Oke, hati-hati. Hati-hati saja. Kenapa, Bu, saya suruh hati-hati? Karena untuk hari ini harus menjadi guru. Tupoksi guru itu 3. Sudah nggak boleh, mau ditambah boleh, tapi minimal 3. 1 mengajar. Nomor 1 itu, Bu. Maaf Ibu ya.
Kalau mengajar itu apa Pak? Mengajar itu ya ekspositori, menyampaikan materi ajar menggunakan lisan. Gitu. Yang kedua adalah mendidik, sudah itu nomor 2. Nomor 3 melatih, itu yang penting. Ya, maka mengajar itu hakikatnya adalah kognitifnya harus cerdas. Kalau mendidik itu afeksinya harus cerdas. Kalau melatih itu psikomotor. Maka kognitif, afektif, psikomotor harus tercermin ke dalam visi sebuah lembaga pendidikan. Itu, ya. Itu dulu saya masih ingat ketika akreditasi Bu, masukan dari asesor, jadi masih ingat. Oke, hati-hati. Bu, hati-hati ya. Soalnya kita ini pelatihannya siang. Ngantuk. Ada yang bilang enaknya tidur ya. Ya, kasihan Bu. Oke, yuk siap ya. Bangga jadi guru TK kan? Yuk kita nyanyi saja. Boleh sambil duduk aja Bu. Yuk nyanyi. Silakan. Bisa kan? Bisa. Bisa. 1, 2, 3. Jadi guru TK. Jadi pelangi-pelangi ya Bu. 1, senangnya. 2, 3. Jadi guru TK. Alangkah senangnya. Bangga ceria bahagia ada dalam dada anak-anak TK. Tanggung jawab siapa? Guru, keluarga, dan pemerintah. Oke, intinya Bu, jika awalnya tidak gila, maka seterusnya akan memang jadi guru TK itu harus gila. Woi. Gurunya harus 100% bahkan lebih. Ya. Maka kadang guru sampai seperti ini Bu ya. 1, 2 sampai ini. Menjiwai. Iya. Memang gurunya harus total. Ya. 1, 2, 3. Oh, sampai bungkuk begitu. Ya. Bahkan kalau ya memang harus total Bu. Ya. Saya pernah ikut pelatihan dengan Kak Inung itu, pencipta lagu anak-anak ya. Yang ikan sampai gini-gini saya Bu. Ikan berenang Timbul berenang, Tuh. timbul tenggelam. Itu saja gurunya sudah total, anaknya cuma begini. Ikan. Iya, memang Bu. Jadi saya kalau di kelas nggak apa-apa ada yang bilang katanya Bu. Saya kata gini, saya itu di sekolah paling ganteng gurunya. Loh, ya semuanya perempuan. Nanti Bu lihat sekolah saya. Ya, jadi kata waktu itu pengawas Bu Elis namanya. Pak Eko Endel katanya gitu. Lah gimana ngajar di anak TK itu harus masuk ke dunia anak. Makanya saya sampai gini Bu, belok kanan, gini Bu, belok kiri. Anak-anak lo kayak gini toh, belok kanan, belok kiri. Itu sudah hukum itu. Kalau gurunya 100, paling nggak anak 50. Maka kalau guru begini, gurunya kalau gini, belok kanan, belok. Ya arek pengen itu, belok kanan, belok. Gak bisa. Harus total Bu. Makanya mohon maaf sekali. Kadang guru TK itu ya Allah luar biasa. Ya. Maka harus punya 5 sikap guru milenial hari ini. Semuanya begini yuk. Ya, yuk. Ini sikap harus kita pegang Bu. Semuanya, peace. Saya senang di sekolah juga Bu. Terinspirasi dari bukunya Husain Tabatabai, Mujizat Abad 21 yang hafal Al-Quran di usia 3 tahun plus tafsirnya. Dia menggunakan metode isyarat untuk belajar. Akhirnya saya terapkan di sekolah saya. Ya kan? Akrim abaka wa ummaka. Akrim abaka wa ummaka. Boleh. Kalau ngomong sing paling apa sih itu? Ya memang begitu. Akrim itu berarti apa artinya? Abaka Ayahmu. ummaka. Ibumu. Paling cepat menghafal hadis karena kami ada mutiara hadis di sekolah. Ya, gunakan itu Bu. Begitu.
Jadi nggak harus ditulis, nggak harus dilafalkan. Pakai. Akhirnya kan gini, tuh, akrim. Ya, awalnya anak-anak bingung, ngapain Pak Eko? Nanti karena gini, karena di sekolah saya pakai sentra Bu. Setiap Jumat itu sentra imtak. Setelah sholat duha, kita langsung saya yang tampil di depan. Nah, yuk anak-anak, akrim. Pertama bingung apa gitu. Ya, jadi kita gunakan itu. Ya, meskipun medianya nanti sudah ada, tapi media yang terbaik adalah yang diberikan oleh Allah, yang terdekat dengan anak, yaitu dirinya sendiri Bu. Maka kita pakai itu. Yuk, peace. Peace. Semangat, peace. Love. Happy. Power. Pure. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Pure. Power. Lima. Pure. Ayo, dihafal. Satu. Peace. Dua. Love. Tiga. Happy. Empat. Power. Lima. Pure. Pure. Empat. Power. Tiga. Love. Happy. Gak karu-karuan. Wis, dari awal saja. Satu. Dua. Happy. Tiga. Empat. Power. Lima. Pure. Lebih cepat. Bentar. Satu, dua, tiga. Happy. Power. Pure. Jadi guru nomor satu harus tenang. Peace. Damai. Bu, ya. Maaf. Ini kalau teman-teman saya ini kan jelas bekerjanya di orang dewasa. Kita akan menemukan anak boleh meronta-ronta apalagi tahun ajaran baru. Ade boleh. Wis ya. Kalau gurunya panik, anak semakin Panik. jadi udah tenang. Nomor 2 apa tadi? Apa love itu? Cinta. Di dalam cinta itu ada 3 hal Bu. Di dalam cinta. 1, kasih. Sayang. Nomor 1. Nomor 2, ketegasan. Selesai. Mana HP-nya? Contoh. Maksud saya adalah, Bu, kadang kita di rumah itu nggak sadar membiarkan anak dengan ketidaktegasan kita. Maka saya buat aturan di rumah, jenengan boleh percaya boleh tidak. Di rumah saya itu Ibu, anak saya 3. 1 alhamdulillah sudah di pesantren, ya. Tinggal 2. Maka main HP hanya boleh hari Jumat, Sabtu, Minggu dan libur sekolah saja. Itu pun saya atur Bu. Nggak suka papa gini. Kok papa setiap hari mau seperti papa? Jadi orang tua dulu, saya bilang begitu. Atau saya suruh bilang begini, yang gede, Pak curang papa, aturannya begini. Mau kayak papa? Iya dong, dokter dulu. Enggak. Jadi kalau bukan kita mengintervensi, enggak, harus diatur. Hari ini anak harus tahu Google Bu. Hari ini anak harus tahu YouTube. Maka konsep pendidikan hari ini adalah anak diarahkan bukan dilarang. Ya. Tuh, nomor 1 tadi dalam cinta ada apa? Kasih sayang. Setelah itu ada ketegasan. Terus 3, tidak membiarkan anak berbuat salah. Nah, sudah harus ditegur memang. Ya. Kadangkala hari ini mohon maaf Ibu, mohon maaf sekali. Hal paut yang sepele tapi tidak diperhatikan. Anak suka makan, Bu, tapi sambil nonton HP. Kalau saya tidak suka. Mau makan mau nonton HP. Itu Bu. Bukan keras, itu tegas. Apalagi mohon maaf sekali, sepele ya. Makan, nonton HP, disuapin nih sama ibunya. Insya Allah kalau orang paut gak akan begini. Ya, sudah. Gitu loh Bu ya. Maka bersyukur saya di PAUD. 1 tadi apa? 2, 3. Tetap jadi guru harus senantiasa bahagia. Coba di ruangan ini siapa yang nggak punya cicilan? Nggak Bu, maksud saya gini, kita banyak masalah di rumah ya. Tapi masuk kelas tetap harus happy, harus bahagia. Nah, begitu Bu ya. Tetap. Nomor 4 tadi apa? Power. Guru TK harus kuat. Tidak sekedar fisik tapi psikisnya. Kadang harus gendong anak ke kamar mandi Bu ya.
Apalagi kalau maaf anak autis, saya punya 2 anak Bu. Yang satu sudah lulus. Yang pertama saya punya anak itu Down syndrome. Nggak ngerti ibu, nggak ngerti ibu guru. Alhamdulillah masuk sekolah sudah tahu ibu guru, sudah tahu ibu, sudah tahu adik. Karena dia kakaknya. Ya, lulus sudah. Bagi kita itu udah sukses gitu aja. Dia lulus, masuk lagi anak autis dan speech delay. Yang nggak bisa ngomong. Hari ini baru bisa beberapa kata saja. Dan kita lebih capek mengajari anak-anak seperti itu karena tenaganya 2 kali lipat anak reguler. Ya, yang kelima apa? Ya, Ibu, sesulit apapun ingat kita punya Allah, punya Tuhan ya. Jangan lupa itu. Kadang-kala kita suka lupa. Oke, gitu ya. Ini penting sekali. Terus Bu, ini teori tentang teori bahwasanya Ibu inti dari bermain. Saya lewatin saja baca di rumah. Kalau teori baca saja ya, nggak perlu saya inilah. Bakal ngantuk kalau nyampaikan teori. Nah, ini juga tentang teori bermain. Harapan saya adalah learning by doing itu penting. Yuk, sekarang learning by doing itu penting. Ikuti saya, Bu. 1. Yuk semuanya, 1. Terus. Oh salah. Oh betul. 1. Kok Ibu ikuti terus sih? Iya, katanya ikuti saya. Iya. 1. 2. 2. Ya. 3 ditempelkan. 3. Ke temennya. 3. Di ininya loh Bu, di apa? Ya. Telapak ya. Bu boleh nyambung ya biar rame, biar seru. Kaiso, ini kan enggak ada. Nyambung semua. Enggak ada sambungannya. Bu ke temennya yang mungkin saya yang salah. Yuk, ini namanya. Enggak ada. Itu sampai nyambung kono. Hah? Ya, ini nyambung ke temennya. Ayo Bu. Ini loh. Buim, nyambung ini loh. Geser, main Bu, main. Enggak, betul, sudah. Ibu agak sini boleh lah Bu. Geser Bu sedikit. Sudah ya? Sudah? Ke temennya seperti ini Bu. Ya, sudah. Yuk, Bu. Ini yang saya maksud. Ya, Bu boleh serong ke belakang kok, biar ikut main Bu maksudnya. Daripada Ibu diam. Nah, yuk siap ya, latihan dulu. Sudah semua ya? Sudah. Ya, ditempelkan ke temannya Bu. Tadi kan temannya ada yang begini. Ya. Ya, sudah seperti ini. Siap ya? Siap. Kalau saya bilang tangkep, ini nangkep, yang ini lari. Iya, latihan dulu. Oke, yuk, siap. Oke, hitungan ketiga nggak ada suara, yuk. Tangkap. Oke, sekarang pakai cerita, ya. Yuk, kembali lagi. Ini baru latihan. Ini jadi kucing, jadi apa? Kucing. Ini penangkap kucing. Kalau ada kucing langsung tangkap. Nah, oke ya. Anak-anak, Bapak pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang, usil ini bukan. Di kebun binatang banyak sekali kura-kura. Kura-kura, masih kura-kura. Belum. Kucing, Bu, kucing. Yuk, Bapak terus melanjutkan perjalanan mengelilingi kebun binatang. Ya, di sana ketemu lagi kanguru. Ya, ada juga kuda nil. Di sebelahnya kuda nil ada juga kuda yang lain. Tidak sekedar ada kuda, dari kejauhan Bapak melihat ada sesuatu yang menarik.
ternyata kunang-kunang. Ada kunang-kunang yang sangat indah dan di bawahnya juga ada Kucing. babi, ada sapi, ada kucing lagi. Ya, sebentar. Bu, ini saya ingin menjelaskan tentang ini loh, Bu. Kegiatan yang ada nilainya, meskipun bermain. Learning by doing itu sangat penting. Ya, oke, saya tambah cerita satu lagi. Ya, tapi dibalik sekarang. Sekarang tangan kanan begini, sekarang dibalik. Tangan kirinya begini. Loh Bu, dibalik Bu, dibalik. Gitu. Kalau tadi kan dari bawah, sekarang begini. Nih. Gini lah. Nah, lah kok ono yang di depan malah ini di sini nih. Lagi itu gimana? Ya sudah, yuk, oke. Bu, siap ya, saya tambah cerita lagi. Oke anak-anak, yuk, hari ini Bapak akan perginya lebih jauh. Kita akan menangkap babi ya, menangkap apa? Api. Jadi kalau ada kata-kata babi kalian tangkap. Kita akan berburu. Bapak sudah beli paspor pergi ke Afrika. Di Afrika banyak sekali binatang. Ada banteng, ya. Kemudian juga selain ada banteng, ya ada bangau. Bapak masih terus melakukan perjalanan menemukan binatang yang dimaksud ya. Nggak terasa sudah semakin malam, ya. Di sana juga ada buaya. Ada badak juga. Terus Bapak berjalan dan sudah capek sambil beristirahat, ternyata ada babi lewat. Ya, oke, ya, Bu. Jadi, nih, terus, Bu, jangan terlalu apa ya? Anak-anak kita itu sudah cerdas semua, Bu. Ini loh, Vygotsky menyampaikan bermain adalah imajinasi. Maka nanti saya arahkan ibu ini membuat cerita dengan singkat tetapi imajinasinya terpakai. Tidak perlu banyak membuat buku untuk anak PAUD dan tulisannya jangan banyak-banyak. Semakin banyak tulisan, kreativitas guru semakin mati. Ya, nanti kita buktikan itu. Oke, tentu minat anak itu juga perlu kita perhatikan. Saya terus melihat waktu, biar tidak terlalu lama, ya. Biar kita langsung praktek saja. Oke, kegiatan yang menyenangkan akan selalu diulang-ulang. Ini saya lewati dulu, Bu. Pohon keluarga. Oke, bisa Anda baca. Ini nanti bermain huruf dan angka. Semoga kalau hari ini bisa kita kejar, Bu. Biasanya kegiatannya hanya 4 media, 3. Tapi semoga kalau hari ini kita kompak bisa 4. Ya. Oke, satu lagi nanti kita akan membuat huruf atau angka dari kardus biar terpakai. Nih, oke, berbasis buku atau bacaan, intinya adalah literasi untuk anak-anak. Ibu ya, nih, Ibu nanti bisa baca di rumah. Oke, pembelajaran berbasis buku bacaan. Kemudian ingat Ibu, belajar di kurikulum dengan pendekatan baru bukan untuk menuntut anak bisa membaca. Tapi kalau orang tua kepingin anaknya bisa baca, salah nggak? Tidak salah. Tidak, jadi jangan dimarahi Bu, diiyakan saja. Tinggal kita menggunakan caranya, setelah ini juga kita pakai medianya. Ya, oke, saya minta siapa yang berani bercerita. Setelah ini kita buat buku. Cerita apa, Pak? Siapa yang berani menceritakan ini? Ayo ke depan.
Ayo Bu, ada yang berani? Yo. Ayo, ada yang belakang berani cerita yuk.